Haleluya. Saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Ya. Saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu senang berjumpa dengan saya. Amin. Ya. Saya berharap juga kita sering-sering ketemu. Amin. Dan ketemunya kita di gereja ini. Ya. Saya penampilan saya hari ini berbeda Bapak Ibu. Luar biasa ya. Ya. Walaupun saya banyak pakai aksesoris gini Bapak Ibu, tapi bukan berarti kita meninggikan sinterklas. Tidak Bapak Ibu, ini hanya aksesoris. Sama seperti juga pohon Natal, aksesoris Natal. Amin. Tapi kita tetap berfokus kepada Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Hari ini khotbahnya ini dahsyat Bapak Ibu. Iya benar, dahsyat. Mungkin bisa menggoncangkan iman Bapak Ibu. Iya, saya biasanya menyiapkan khotbah ini beberapa bulan sebelumnya, tapi sehari sebelumnya atau semalam sebelumnya saya review ulang. Inilah khotbah satu-satunya yang banyak sekali saya update karena banyak sekali pewahyuan saya terima tadi malam. Iya Bapak Ibu, sehingga saya agak telat tidur, ya, tapi saudara akan mendapatkan suatu singkapan yang luar biasa. Mungkin bagi saudara nanti ada sedikit kontroversial, saudara percaya saja ini kebenaran yang hakiki berdasarkan Alkitab. Ada ayat-ayat yang mendukung. Amin Bapak Ibu. Ya, dan saudara nanti bisa renungkan lagi di rumah atau juga nunjukkan, diskusikan dengan pendeta saudara, terserah. Dan besok ini sudah ada di YouTube. Nanti malam saya langsung kerjakan Bapak Ibu. Saya ngerjakan sendiri YouTube-nya. Ya, Pak. Di mana YouTube-nya Pak, media sosialnya. Nanti pada saat pengumuman, di akhir pengumuman ada ditampilkan media sosial Mount Hermon Church. Ya, nanti tolong Bu di pause supaya Bapak Ibu foto, jangan dicatat, catat itu lama. Foto hitungan detik, saudara sudah dapat. Ya nanti ditampilkan TV, saudara langsung cepret ya. Ya Bapak Ibu ya, nanti saya ketika dimulai pengumuman, saudara langsung siapkan handphone karena pada akhir pengumuman nanti ada 4 media sosial kita. Ya, Facebook, TikTok, IG, dan juga YouTube. Oke Bapak Ibu ya. Siap saudara digoncangkan imannya? Ya, saudara tidak akan tergoncang. Kenapa? Karena kita berdiri pada batu karang yang teguh. Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oh saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Selamat Natal Bapak Ibu. Selamat Natal, puji Tuhan. Katakan kiri kanan, selamat Natal. Haleluya, haleluya. Ya, judul khotbah kita hari ini adalah makna Natal. Judul khotbah kita adalah makna Natal. Apa judulnya Bapak Ibu? Makna Natal. Mari kita buka pertama kali Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 27. Ya, saudara hari ini mendapatkan singkapan tentang Natal. Oh luar biasa. Ya Bapak Ibu. Ya, ya, walaupun mungkin agak berbeda dengan apa yang saudara pernah dengar di khotbah-khotbah Natal, saudara renungkan, ada dasar ayatnya. Oke Bapak Ibu ya, ya. Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 27, supaya saya usahakan secepat mungkin khotbahnya karena banyak rangkaian acara, ya. Tapi saya ingin menjelaskannya secara lengkap. Supaya apa? Kita mengenal, mengerti makna Natal sampai ke akar-akarnya hari ini. Iya Bapak Ibu, hari ini luar biasa. Lukas 1 ayat 26 sampai 27 sudah? Ini saya bacakannya ya. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ayat 27. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Oke. Ya, sekarang ayat yang kedua. Lukas 2 ayat 1 sampai dengan 7. Ini saya undang kita baca bergantian ya. Lukas 2 ayat 1 sampai dengan 7. Ya, itu nanti ayatnya ada tambahan Bu, enggak di awal. Ya, Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, demikian kita bergantian ya. Saya ganjil, Bapak Ibu genap. Nih saya bacakan.
Lukas 2 ayat 1 sampai dengan 7. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ayat 2 Bapak Ibu. Iya, ayat 3 saya. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Ayat 4 Bapak Ibu. Iya. Ayat 5. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ayat 6 Bapak Ibu. Ayat 7 terakhir. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Dari ayat yang saya baca, dari ayat yang kita baca bersama-sama, saudara melihat Natal itu dipersiapkan oleh Allah. Allah mengutus malaikatnya. Benar Bapak Ibu ya? Iya kan? Jadi Natal itu adalah Allah yang bekerja, bukan manusia. Ini inisiatifnya Allah, ini persiapannya Allah. Amin Bapak Ibu. Dan itulah yang menjadi bukti kekristenan itu bukan agama. Karena agama, ini goncangan pertama Bapak Ibu, siap-siap ya Bapak Ibu. Karena agama adalah upaya manusia untuk mengenal, untuk menyembah Allah agar hidupnya diberkati dan diselamatkan. Tapi kekristenan bukan manusia yang bekerja, tapi Allah yang bekerja. Allah yang mempersiapkan kelahiran Yesus. Allah mengutus Yesus untuk menyelamatkan dunia. Jadi kekristenan adalah Allah yang bekerja. Karena itu kekristenan bukan agama. Karena agama adalah upaya manusia. Kekristenan upaya Allah. Amin Bapak Ibu. Tetapi formalitas negara ada agama. Kita agama disebut agama Kristen. Benar Bapak Ibu? Tapi sebenarnya sesuai definisi agama, kekristenan itu bukan agama karena kekristenan adalah Allah yang bekerja atas dunia. Amin Bapak Ibu. Natal saja Allah yang persiapkan. Amin Bapak Ibu. Iya, haleluya. Nih pertanyaan saya bagi Bapak Ibu ya. Kalau nanti setuju angkat tangan, yang gak setuju nggak usah angkat tangan ya. Banyak orang berpikir, banyak orang berbicara bahwa Natal adalah awal dari perjanjian baru. Natal adalah awal dari perjanjian baru. Kalau Bapak Ibu setuju, angkat tangan. Apakah Natal adalah awal dari perjanjian baru? Hah? Nggak ada setuju atau abstain? Oke ya Bapak Ibu ya. Iya. Natal itu bukan awal dari perjanjian baru. Tapi perjanjian baru diawali saat Yesus mati disalibkan. Dan itu sesuai dengan ucapan Tuhan Yesus saat perjamuan kudus bersama-sama dengan murid-muridnya. Di dalam Matius 26 ayat 28. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dan Yesus menumpahkan darahnya di atas kayu salib. Lewat kematiannya di atas kayu salib. Jadi perjanjian baru bukan diawali dengan Natal. Tapi perjanjian baru diawali saat darah Yesus tertumpah. Saat Yesus mati di atas kayu salib. Amin Bapak Ibu? Iya. Iya. Matius 26 ayat 28. Amin Bapak Ibu? Iya. Bukti lain Pak. Bahwa Natal itu bukan awal dari perjanjian baru. Saya kasihkan 2 bukti lagi. Setelah Yesus dilahirkan, 8 hari kemudian, Yesus disunat secara jasmani. Benar Bapak Ibu? Iya. Dan sunat jasmani itu menjadi bukti Tuhan Yesus mengalami peraturan dari perjanjian lama. Karena dalam perjanjian lama, semua umat Israel harus disunat secara jasmani.
Itu perjanjian lama. Perjanjian baru tidak ada lagi peraturan sunat jasmani. Tapi semua orang, laki-laki dan perempuan, disunat secara rohani. Jadi Tuhan Yesus, ya Bapak Ibu ya, setelah kelahirannya masih mengalami perjanjian lama. Peraturan perjanjian lama masih berlaku. Itu bukti pertama. Jadi Yesus disunat secara jasmani umur 8 hari. Umur 40 hari. Yesus diserahkan ke bait Allah. Dan orang tuanya Yusuf dan Maria memberikan korban hewan. Dan itulah 2 ekor burung tekukur atau burung merpati. Dan korban hewan ini menjadi bukti bahwa Yesus masih mengalami perjanjian lama. Karena apa? Perjanjian lama korbannya adalah korban hewan. Perjanjian baru tidak ada lagi korban hewan. Amin. Iya Bapak Ibu, nggak ada lagi korban hewan. Jadi ketika Yesus lahir, itu bukan menjadi tanda bahwa terjadi perjanjian baru. Belum. Amin Bapak Ibu. Amin. Karena banyak orang kan berpikir kan, Natal adalah awal perjanjian baru. Belum. Karena apa? Pada saat Yesus dilahirkan, Yesus masih mengalami peraturan-peraturan dari perjanjian lama. Yesus disunat secara jasmani dan Yesus diserahkan ke bait Allah dengan orang tuanya memberikan korban hewan 2 ekor burung merpati. Amin. Itu bukti 2. Oke, Bapak Ibu, ada 2 bukti. Saya tambahkan lagi tadi ayat Matius 26 ayat 28, ada 3 bukti. Saudara tahu kepanjangan dari KPK? Saudara tahu nggak kepanjangan KPK? Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK ketika mereka menemukan 2 alat bukti bahwa seseorang diduga korupsi, orang itu bisa ditangkap oleh KPK. 2 alat bukti, 2 atau 3 alat bukti. Hari ini saudara saya tunjukkan 3 alat bukti. Maka saudara juga harus menangkap kebenaran ini dengan iman. Amin Bapak Ibu. Amin. Luar biasa kan? Iya kan? Oke, luar biasa ya. Ya, iya. Demikian juga, saudara pasti tahu doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Doa Bapa kami. Nah, doa Bapa kami ini juga, ini diajarkan Yesus sebelum kematiannya. Berarti kalau ini diajarkan sebelum kematiannya, berarti doa Bapa kami sebenarnya masih ada nuansa perjanjian lamanya. Ya. Masih ada nuansa perjanjian lamanya. Apa Pak buktinya Pak? Saya kutip dari sebagian dari doa Bapa kami. Coba dibuka Bu, Matius 6 ayat 12. Ya kita tunggu Matius 6 ayat 12. Saudara tahu, tadi kita baca ayat Lukas 2 ayat 1 sampai 7 tadi. Bahwa Kaisar Agustus memerintahkan pencatatan atau sensus. Saudara tahu enggak tujuan sensus itu? Untuk semua orang di bawah pemerintahan Romawi didata. Tujuannya untuk apa didata? Agar pajak bisa ditingkatkan. Tapi saudara lihat, lewat ide adanya sensus, itu adalah ide dari Tuhan membuat pikirannya Kaisar Agustus supaya apa? Adakan sensus sehingga apa? Saudara tahu apa? Sehingga tergenapi nubuat Yesus dilahirkan di Bethlehem. Kalau enggak mungkin Yesus dilahirkan di Bethlehem. Kenapa? Orang tuanya Yusuf dan Maria tinggalnya di mana Bapak Ibu? Nazaret. Jadi bagaimana cara Allah memindahkan Yusuf dan Maria dari Nazaret ke Bethlehem yang jaraknya ratusan kilometer, yang pada saat itu belum ada mobil, hanya keledai, itu perlu upaya yang luar biasa. Tapi Tuhan melakukan cara yang ajaib dengan menimbulkan ide sensus pada kepalanya Kaisar Agustus. Sehingga apa? Tergenapi nubuat Yesus dilahirkan di Bethlehem. Sehingga Yusuf dan Maria pindah dari Nazaret ke Bethlehem. Saudara itu luar biasa kan idenya Allah kan? Wow. Demikian juga saudara. Jangan khawatir. Di kantor saudara, di pekerjaan saudara. Jangan khawatir tentang apapun yang saudara alami. Saudara percaya, berdoa kepada Tuhan. Tuhan bisa menaruhkan ide pada bos saudara, pada atasan saudara, pada siapapun di kantor saudara. Sehingga saudara bisa dipromosikan. Saudara bisa diberkati. Amin Bapak Ibu.
berdoa saja kepada Tuhan. Tuhan bisa menaruhkan ide-ide. Seperti juga menaruhkan ide sensus pada Kaisar Agustus. Luar biasa ya. Oke. Ya, coba kita lihat Matius 6 ayat 12. Saya ingin menunjukkan bagi saudara bahwa doa Bapa kami itu masih ada nuansa perjanjian lamanya. Nih saya bacakan ya. Ini potongan dari doa Bapa kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau saudara baca ayat 12 ini, yang duluan bertindak itu manusia atau Allah? Nah, manusia. Kenapa? Karena kita minta diampuni Allah, karena kita telah mengampuni orang lain. Benar Bapak Ibu? Jadi yang mengawali siapa? Kita manusia. Barulah kemudian Allah merespon dengan mengampuni kesalahan kita. Benar Bapak Ibu? Tapi yang lakukan awalnya siapa? Kita. Nih saya baca ulang supaya saudara makin jelas. Dan ampunilah kami, artinya Allah mengampuni akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kita yang mengawali mengampuni orang dulu, barulah Allah kemudian meresponi, mengampuni kesalahan kita. Saudara itu? Inilah tipikal perjanjian lama. Tipikal perjanjian lama adalah manusia yang memulainya dan Allah meresponinya. Kita, Bapak Ibu, harus mengasihi sama agar Allah mengasihi kita. Kita harus memberkati sama agar Allah memberkati kita. Itu tipikal perjanjian lama. Manusia yang mengawali. Tipikal perjanjian baru sebaliknya. Allah yang mengawali. Dan itulah terlihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jadi Allah yang mengasihi lebih dulu. Allah yang bertindak lebih dulu. Barulah kita meresponi dengan melakukan hal yang sama. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Amin Bapak Ibu? Iya Bapak Ibu. Iya. Seringkali otak orang Kristen banyak saat memberikan persembahan. Otaknya cara berpikir perjanjian lama. Mereka berpikir apa? Aku memberikan persembahan agar Allah kelak akan memberkati aku. Jadi kita mengawali dulu. Allah merespon dengan membalas persembahan kita. Ini cara berpikir perjanjian lama. Kita memulai lebih dulu. Tapi cara kita di dalam Yesus harus cara perjanjian baru. Karena di dalam Yesus kita telah hidup dalam perjanjian baru. Dan cara berpikir perjanjian baru adalah kita memberi persembahan karena Allah telah lebih dulu memberkati kita. Inilah cara berpikir perjanjian baru. Lihat itu? Jadi yang memulai itu Allah. Bukan kita. Sedangkan perjanjian lama, kita yang memulai. Kita memberikan persembahan agar kita diberkati. Ini cara perjanjian lama. Amin. Cara perjanjian baru, kita memberikan persembahan karena Allah lebih dulu telah memberkati kita. Lihat itu? Ya, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Ini cara berpikir perjanjian baru. Oke Bapak Ibu ya? Iya, makanya orang Kristen juga harus berpikir cara perjanjian baru. Bukan lagi cara perjanjian lama. Tapi nggak tahu gimana. Banyak pendeta di luar sana, banyak gereja di luar sana masih berpikiran cara perjanjian lama. Buktinya Pak? Oke, saya tunjukkan bukti ya. Saudara harus percaya. Kenapa? 3 bukti saya kasih. Ya Bapak Ibu, banyak pendeta berkata begini. Bertobatlah kamu agar hidupmu diberkati. Bertobatlah kamu agar engkau disembuhkan. Bertobatlah engkau agar engkau bebas hukuman. Saudara pernah mendengar itu? Oh sering Pak, justru itu banyak sekali pendeta saya berkata demikian. Benar Bapak Ibu? Salah itu? Ini cara berpikir perjanjian lama. Karena apa? Kita yang memulai. Kita bertobat dulu, baru kita diberkati. Ya Bapak, kita bertobat dulu agar kita disembuhkan. Kita bertobat dulu agar kita bebas hukuman. Ini cara berpikir perjanjian lama. Ini bukan cara berpikir orang Kristen. Kekristenan, pertobatan itu di belakang sebagai buah. Dan itu terlihat dari contoh-contoh di Alkitab, di Injil. Petrus diberkati ikan dulu, baru dia bertobat. Bukan bertobat dulu Petrus baru dapat ikan, tidak.
Diberkati dulu banyak ikan yang mengoyak jalannya, yang membuat perahunya hampir tenggelam. Barulah dia kemudian berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, pergilah daripadaku orang yang berdosa ini. Setelah itu, pertobatan Petrus di belakang setelah diberkati. Inilah tipikal pertobatan orang Kristen. Pertobatan itu sebagai buah, bukan sebagai syarat. Tapi nggak tahu gimana di luar sana pendeta saudara berkata, bertobat dulu agar diberkati. Terbalik gitu. Tapi diberkati dulu, baru itulah yang menuntun orang kepada pertobatan. Goncangan kedua, iman saudara akan goncang, Bapak Ibu. Benar? Iya. Iya kan? Demikian juga saat Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh di kolam Bethesda. Apa yang terjadi? Yesus berkata, engkau telah aku sembuhkan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi atau bertobat. Jadi bertobatnya di mana? Di belakang. Tuhan Yesus tidak berkata, bertobat kamu agar aku sembuhkan dari lumpuh. Tidak. Tapi disembuhkan dulu, baru pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi pertobatan orang Kristen itu di belakang, bukan di depan. Tapi banyak pendeta di luar sana, pertobatan ditaruh di depan, pertobatan ditaruh sebagai syarat. Ini tipikal perjanjian lama. Di dalam Yesus kita harus punya pemikiran perjanjian baru yang berbeda dari perjanjian lama. Iya Bapak Ibu. Contoh lagi. 3, saya kasih contoh 3. Tadi udah 2 ya, Petrus, lalu orang yang lumpuh di kolam Bethesda. Yang ketiga, ketika seorang wanita tertangkap basah berzina. Ya kan, sebenarnya ini kisah yang tidak fair. Tertangkap basah berzina artinya apa? Cowoknya harus ditangkap juga. Tertangkap basah berzina. Berarti lagi berzina dia ditangkap. Harus ada cowok di sini. Kecuali kalau dikatakan tertangkap berzina kemarin. Kalau kemarin cowoknya udah kabur itu. Ya kan Bapak Ibu ya. Tapi kalimatnya tertangkap basah berzina. Artinya cowoknya ada di situ. Amin Bapak Ibu. Iya. Tapi kisahnya kita pendekkan saja. Yesus berkata, aku pun tidak menghukum kau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi pertobatannya di belakang. Pengampunannya di depan. Tapi banyak pendeta di luar sana berkata, kamu bertobat dulu baru kami mengampuni. Terbalik itu. Gereja membuat terbalik apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, aku mengampuni engkau dan pergilah jangan berbuat dosa lagi. Jadi pertobatan di belakang. Pertobatannya buah. Tapi gak tahu gimana banyak pendeta sekarang taruh pertobatan di depan. Kamu tunjukkan dulu pertobatan. Barulah kami nanti akan mengampuni engkau. Itu kan terbalik kan? Terbalik. Goncangan berikutnya iman saudara. Iya benar. Amin Bapak Ibu. Jadi kita berdasarkan Alkitab. Bukan apa kata saya. Bukti-bukti. Udah 2-3 bukti. Amin Bapak Ibu. Amin. Makanya saudara harus menangkap kebenaran ini. Benar. Luar biasa. Amin. Makanya saudara juga bisa mengajari pendeta saudara sekarang. Saudara lebih pintar dari banyak pendeta sekarang. Benar. Saudara lihat tadi. Contoh-contoh tadi. Pertobatan terbalik kan. Terbalik-balik sekarang. Amin Bapak Ibu. Jadi kekristenan itu pertobatannya di belakang. Sekarang saya tambahkan lagi bukti. Bukti ayat. Mana Pak ayatnya Pak berkata bahwa pertobatan itu di belakang. Buka Bu Roma 2 ayat 4. Jadi hari ini saudara dobrak sekarang. Iman saudara bergetar hari ini. Benar. Amin Bapak Ibu. Iya. Jadi saudara sekarang lebih pintar dari banyak pendeta. Benar. Iya kan? Saya bukti contoh kan ayat kan. Bukan ngarang saya kan. Ada contoh-contohnya. Petrus bertobat setelah diberkati ikan. Pertobatannya bukan di depan. Amin Bapak Ibu. Orang yang lumpuh di kolam Bethesda. Disembuhkan dulu baru Yesus berkata. Pergilah jangan berbuat dosa. Tapi pertobatan di belakang kan. Tuh. Tapi juga wanita tertangkap basah berzina. Yesus mengampuni tidak menghukum. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pertobatannya di belakang lagi-lagi. 3 contoh. Itu kuat. Untuk saudara bisa berdebat sekalipun dengan pendeta saudara. Kalau perlu tunjukkan aja khotbah saya ini. Diskusikan dengan pendeta saudara. Amin Bapak Ibu. Hari ini iman saudara saya goncang. Haleluya Bapak Ibu.
Oke. Ya. Roma 2 ayat 4. Nih, saya bacakan ya. Ini berdasarkan ayat Rasul Paulus ini nulis ya. Bukan kata saya. Bukan kata pendeta Hari. Nih, saya bacakan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Pertobatan di belakang, buah, bukan syarat. Jadi kita mengalami dulu kemurahan Allah, kita mengalami dulu berkat, kita mengalami dulu kesembuhan, kita mengalami banyak kemenangan. Dan itulah yang menuntun orang kepada pertobatan. Pertobatannya di belakang, bukan di depan. Lihat itu? Lihat itu? Tuh. Jadi saudara sekarang luar biasa. Jadi paradigma lama, perjanjian lama, bertobat itu di depan. Pertanyaan $1 juta. Kenapa bisa berubah Pak? Dari perjanjian lama dengan perjanjian baru Pak. Perjanjian lama pertobatan di depan, sedangkan perjanjian baru pertobatan di belakang. Perubahan itu karena adanya Tuhan Yesus. Kenapa pertobatan itu di depan pada perjanjian lama? Karena belum ada yang bayar. Maka orang, manusia, bangsa Israel harus membayar dengan korban persembahan. Harus membayar dengan perbuatan baiknya. Harus membayar dengan pertobatannya. Barulah Allah merespon dengan memberkati mereka, memberikan menang, mereka menang perang. Sedangkan perjanjian baru sudah ada yang bayar. Siapa namanya? Yesus. Lewat Yesus yang membayar, maka kita bisa mendapatkan semua sebelumnya. Karena Yesus telah membayar. Sedang perjanjian lama belum ada yang bayar. Makanya manusia harus melakukan dulu sesuatu agar Allah meresponinya. Paham Bapak Ibu? Makanya banyak pendeta tidak mengerti membedakan perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena mereka jarang berkhotbah tentang Tuhan Yesus. Sedangkan saya setiap minggu saya khotbah tentang Tuhan Yesus. Kalau itu tuh. Jadi yang membedakan perjanjian lama perjanjian baru adalah kehadiran Tuhan Yesus. Yesus telah membayar, maka kita berhak mendapatkan semua sebelumnya. Perjanjian lama belum ada yang bayar. Yesus belum hadir, belum ada penebusan Yesus. Maka manusia, orang Israel harus membayar dulu dengan korban, dengan pertobatan, dengan perbuatan baiknya. Paham Bapak Ibu? Pinter saudara sekarang. Benar, saudara lebih pintar sekarang dari banyak pendeta. Benar, iya. Coba tanya mereka, bertobat dulu atau gimana? Pasti mereka ngomongnya bertobat dulu, baru sembuh. Bertobat dulu, diberkati. Berkati Bapak, pasti, saudara juga pasti sering dengar. Tapi hari ini saya mendengar, pertobatan itu di belakang. Pertobatan itu adalah buah. Amin. Goncang iman saudara? Luar biasa kan? Luar biasa kan? Tuh. Makanya sering-sering datang ya. Saudara, setiap kali saya khotbah, banyak singkapan baru, banyak hal-hal kebenaran baru. Dan itu sesuai Alkitab. Amin Bapak Ibu. Enggak ada di luar Alkitab. Semua saya dukung dengan dasar Alkitab. Oke Bapak Ibu. Nah, luar biasa. Supaya saudara nggak terlalu tegang, saya cerita dulu yang joke, yang kisah lucu. Ya, jangan tegang, nanti saudara stroke lagi, enggak. Jangan ya Bapak Ibu ya, saya ada kisah tentang pendeta. Oh, pendeta Pak, seru nih, enggak Bapak Ibu, pokoknya ngiri-ngiri sedap aja pokoknya. Ketika saya masih pendeta di gereja saya yang lama, Bapak Ibu, ada rekan pendeta yang bercerita lucu. Dulu gereja saya yang lama itu punya cabang di Duta Merlin. Sekarang Duta Merlin itu udah dirobohkan Bapak Ibu. Dulu di situ ada gereja. Gereja saya yang lama itu ada di lantai 2. Oke. Nah di lantai 4-nya di atasnya ada diskotik. Jadi di bawah itu Bapak Ibu gereja lantai 2. Di atasnya ada apa Bapak Ibu? Diskotik. Jadi kayak surga dan neraka ya Bapak Ibu ya. Amin Bapak Ibu ya. Ya, oke. Nah, suatu malam dia punya jadwal khotbah di tempat itu di Duta Merlin itu ya. Lalu setelah dia parkirkan kendaraannya, dia kemudian
Dia kemudian masuk ke lift. Ketika dia masuk ke lift, baru saja masuk, tiba-tiba kucuk, nyusul. Ada cewek nyusul masuk lift, Bu. Bajunya seksi. Wah. Lalu pendeta itu dengan refleks berkata, darah Yesus. Darah Yesus. Benar Bapak Ibu ya? Darah Yesus. Ceweknya dengar. Wih, apa? Kamu pikir saya setan? Ngusirnya pakai darah Yesus. Marah. Pendeta tuh agak gemetar juga. Kenapa? Kuntilanak lagi ngamuk. Amin Bapak Ibu. Iya. Untung bukan saya di situ Bapak Ibu ya. Kalau saya di situ saya balik marah. Ya, kamu bukan setan, tapi kuntilanak. Oh, iya. Begu gajang gitu. Ada yang ngerti begu gajang? Itu bahasa Korea tuh Bapak. Itu artinya hantu yang panjang. Hantu yang panjang gitu Bapak Ibu. Ya. Hantu karena itu apa? Rambutnya panjang. Amin Bapak Ibu. Iya, gitu Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang tempat itu bisa tempatnya dua ekstrim gitu ya. Satu surga, satu neraka gitu Bapak Ibu. Ya, gereja teman saya juga gitu ada gitu Bapak Ibu. Iya, di Kelapa Gading. Ya, gereja di situ di atasnya ada diskotik. Ya mungkin karena gedung itu ya pokoknya semuanya nyewa. Siapapun itu mau surga mau neraka nggak peduli. Pokoknya nyewa gitu Bapak Ibu. Mungkin dia udah kehabisan akal cara ngisi tempatnya dia gimana gedungnya dia gitu Bapak Ibu. Jadi semua penyewa dia izinkan. Walaupun dua hal yang ekstrim. Amin Bapak Ibu. Satu gereja, satu diskotik. Kayak air dan minyak gak bisa disatukan kan. Amin Bapak Ibu. Ya itulah dia. Jadi ya puji Tuhan ya sekarang udah gak ada lagi tempat itu. Gak tahu saya akan dibangun apa. Oke, sekarang kita masuk pada bagian kedua. Yang tidak kalah menarik. Respon orang Kristen terhadap Natal itu bagaimana? Ya kan, ini banyak pro dan kontra, banyak beda pendapat. Bagaimana sebenarnya orang Kristen menyambut Natal? Ada yang berkata Natal harus dirayakan secara sederhana. Di gereja, di desa-desa. Ya, tapi ada juga ekstrim berikutnya. Ya, Natal bisa dirayakan secara mahal. Iya Bapak Ibu. Iya. Lalu yang mana yang benar Pak? Ya kan? Ya saudara juga pasti bertanya dong. Yang mana yang benar cara menyambut Natal? Bagaimana cara yang benar? Cara meresponi kita terhadap Natal? Saudara nggak perlu bingung. Alkitab telah menunjukkan penuntun bagi kita. Bagaimana cara menyambut Natal? Cara menyambut Natal kita meniru cara bagaimana malaikat menyambut Natal, bagaimana orang Majus menyambut Natal, dan bagaimana para gembala menyambut Natal. Lewat kita tiru tiga ini, malaikat, orang Majus, dan gembala, saudara akan melakukan tindakan yang benar. Sesuai dengan Alkitab. Amin Bapak Ibu. Iya dong, saudara kan bikin tahu kan, cara yang benar cara menyambut Natal kan. Nah iya, ini contohnya kita belajar dari cara malaikat menyambut Natal, cara orang Majus menyambut Natal, dan cara para gembala menyambut Natal. Kita buka Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 14. Lukas 2 ayat 8 sampai 14, kita baca bergantian ya. Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Iya. Saya baca ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ya Bapak Ibu ayat 9. Ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11 Bapak Ibu. Ayat 12 saya, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ayat 13.
Ayat 14 terakhir. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Cara malaikat adalah menyambut Natal memuji Allah. Amin Bapak Ibu. Jadi memuji Allah. Ya, jangan ngomel-ngomel saat Natal. Kok bisa Pak orang Kristen ngomel-ngomel saat Natal? Karena seringkali pada saat Natal pengeluaran meningkat. Istri minta baju baru, anak minta baju baru, gaji belum naik, stres. Amin Bapak Ibu. Iya kadang-kadang gitu. Tambah sehari, oh iya Natal pengeluaran tambah nih. Istri minta baju baru, anak minta baju baru. Saudara orang Kristen, Natal jangan baju baru, jangan sepatu baru dan segala yang baru. Kenapa? Karena yang ulang tahun bukan kita. Yang ulang tahun Tuhan Yesus. Natal itu ulang tahunnya Tuhan Yesus yang kita peringati. Benar Bapak Ibu? Lah iya kan Natal kan saat kelahiran Yesus. Itu kan perayaan ulang tahun. Siapa yang ulang tahun? Tuhan Yesus. Lah yang ulang tahun Tuhan Yesus kok kita yang baju baru? Itu kan logikanya main gitu Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ya jangan jadi Natal tidak identik dengan baju baru, sepatu baru dan segala baju yang baru. Tapi yang penting bagi kita hari ini di saat Natal Yesus lahir, hidup kita diperbarui. Amin Bapak Ibu, semangat baru. Amin. Amin. Iya, jangan baju baru. Yang ulang tahun Tuhan Yesus kok kita yang minta baju baru. Amin Bapak Ibu. Tuh kan? Ya kan? Jadi make sense ya. Maksud, oh iya benar juga ya. Yang ulang tahun Tuhan Yesus kok kita yang baju baru. Oke Bapak Ibu. Jadi mari di saat Natal jangan kita ngedumel. Jangan kita stres ya. Tapi mari kita lakukan seperti yang dilakukan oleh malaikat. Malaikat memuji Allah beramai-ramai. Amin. Ya. Yang kedua yang dilakukan oleh malaikat apa? Memberitakan kesukaan besar bagi dunia. Amin. Maka hendaklah di saat Natal kita juga memberikan kesukaan besar bagi orang-orang di sekitar kita, bagi keluarga kita, bagi orang-orang di luar sana. Makanya seringkali di saat Natal orang Kristen pergi ke panti asuhan. Berbagi kesukaan. Pergi ke panti jompo. Tapi jangan pergi ke panti pijat. Amin Bapak Ibu. Iya kan? Iya kan kita berbagi kesukaan. Seperti malaikat juga membawa berita kesukaan kepada dunia. Maka hendaklah orang Kristen juga meniru cara malaikat menyambut Natal. Mari kita beritakan kesukaan bagi orang-orang di sekitar kita. Khususnya keluarga kita. Amin. Top. Luar biasa. Lalu cara kedua. Cara kedua adalah kita tiru caranya orang Majus. Nah orang Majus ini gambaran apa? Orang kaya. Ya, buktinya kaya ya bisa memberikan emas, kemenyan dan mur. Kalau nggak kaya dari mana itu? Berapa ibu jangan? Itu gambaran orang kaya. Yang kedua gambaran orang pinter. Kenapa? Mereka bisa membaca bintang yang menunjukkan kelahiran raja. Berapa ibu? Iya, jadi orang Majus itu menjadi gambaran bagaimana orang kaya menyambut Natal. Caranya dengan bermurah hati memberikan persembahan emas, kemenyan dan mur. Amin. Iya, luar biasa. Tuhan mengundang khusus mereka dengan adanya bintang. Oke, Bapak Ibu ya. Iya. Nah, tetapi ada sesuatu yang menggelitik dalam kisah orang Majus. Orang Majus itu gambar orang pintar kan benar ya. Gambar orang pintar. Karena kepintarannya maka sempat mereka salah mencari raja yang lahir. Secara logika raja lahirnya di mana Bapak Ibu? Istana, kerajaan. Dan kerajaan itu di Yerusalem. Bukan di Bethlehem. Pusat kerajaan Israel di mana? Yerusalem. Itulah sebabnya orang Majus pertama kali datang mencari raja. Perginya ke Yerusalem. Masuk logika. Lihat itu? Benar Bapak Ibu? Iya. Kenapa secara logika? Raja pasti lahirnya di istana. Pusat kerajaan. Di mana? Yerusalem. Itulah sebabnya orang Majus pertama kali mencari raja itu di Yerusalem. Masuk logika ya? Tuh kan?
Cerdas mereka ya. Tapi cerdas tapi salah gitu Bapak Ibu ya. Ya kan? Salah kan? Yesus bukan lahirnya di Yerusalem. Tapi ada dampaknya juga kesalahan ini. Dampak positifnya orang Yerusalem tahu Tuhan Yesus telah lahir. Amin. Tapi ada dampak negatifnya. Apa dampak negatifnya? Raja Herodes tahu ada raja yang lahir. Dan itulah sebabnya dia kemudian khawatir. Dia kemudian marah. Dan dia melakukan tindakan sadis. Membunuh seluruh bayi usia 2 tahun di Bethlehem. Jadi ada dampaknya Bapak Ibu. Positif dan negatifnya ya. Iya kan? Iya. Oke Bapak Ibu ya. Iya. Nah dari sini juga kita bisa belajar. Orang Kristen juga harus menjadi penuntun orang lain datang kepada Tuhan Yesus. Dan itulah tugas orang Kristen, amanat agung Tuhan Yesus. Amin. Kita menuntun banyak orang untuk datang kepada Yesus. Kita perkenalkan Yesus kepada banyak orang agar mereka datang kepada Yesus. Kita perkenalkan Yesus agar mereka percaya dan diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Seperti juga tadi orang maju dituntun oleh bintang. Sekarang bintang itulah orang Kristen. Kita adalah terang dunia. Kita bintang-bintangnya Tuhan. Amin. Top. Sudah 2 contoh kita lihat. Belum. Ya. Apa persembahan orang Majus Bapak Ibu? Pertama, emas. Yang kedua apa? Kemenyan. Yang ketiga, mur, bukan baut ya, mur. Nah, sekarang kita jelaskan satu persatu 3 persembahan ini. Ya. Orang Majus memberikan korban, persembahan adalah emas. Itu menunjukkan apa? Apa yang mereka anggap Yesus ketika memberikan emas? Emas itu pada masa dulu hanya dipakai oleh para bangsawan dan raja-raja. Jadi ketika orang Majus memberikan korban emas, persembahan, itu artinya orang Majus melihat Yesus sebagai raja. 1. Oke Bapak Ibu. Jadi ada maknanya itu. Oke. Yang kedua. Apa tadi? Kemenyan. Kemenyan sejak zaman dulu sampai sekarang berkaitan dengan roh-roh. Penyembah roh-roh. Kalau dukun-dukun pasti bakar kemenyan. Benar Bapak Ibu ya? Jadi kemenyan itu berkaitan dengan roh-roh, penyembah roh-roh. Jadi apa artinya orang Majus memberikan korban kemenyan? Artinya, ya ini adalah penyembahan kepada Tuhan atau roh-roh. Artinya orang Majus telah melihat Yesus sebagai Tuhan. Kedua, oke. Yang ketiga, persembahan ketiga apa? Mur, saudara lihat di internet, tanya Mbak Google. Arti mur dalam Alkitab. Ya Bapak Ibu, saya lihat di internet. Amin. Dan artinya adalah parfum. Mur itu adalah parfum. Wangi-wangian. Amin. Jadi artinya apa ketika mereka orang Majus memberikan korban mur kepada Tuhan Yesus? Bahwa Yesus harus wangi. Harus menjadi terutama. Jadi orang Majus melihat Yesus yang utama. Jadi lewat 3 persembahan ini orang Majus ingin mengajarkan kepada kita orang Kristen. Di saat Natal ini kita diingatkan. Mari kita seperti orang Majus memberikan korban persembahan emas, kemenyan dan mur. Maka di saat Natal ini mari kita perbarui lagi hidup kita. Kita perbarui lagi iman kita. Bahwa Yesus adalah Raja, Yesus adalah Tuhan dan Yesus yang terutama di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Cakep. Luar biasa kan? Luar biasa ya. Tuh, luar biasa. Oke. Ya, sekarang cara ketiga. Bagaimana cara kita menyambut Natal? Cara para gembala. Tadi udah cara malaikat, cara orang Majus, dan sekarang cara gembala. Coba kita lihat sekarang Lukas 2 ayat 15 sampai dengan 20. Ya, Lukas 2 ayat 15 sampai 20. Saya baca ayat 15, Bapak Ibu ayat 16 ya, kita gantian ya. Supaya kita semakin menghayati tentang Natal hari ini, luar biasa.
Saya bacakan Lukas 2 ayat 15 sampai dengan 20. Saya baca ayat 15, Bapak Ibu ayat 16, saya 17, terus gantian kita. Ayat 15 yang ganjil. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka, mereka ini siapa? Para gembala, dan kembali ke sorga. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ya Bapak Ibu, ayat 16. Ya, ayat 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Ayat 18 Bapak Ibu. Ayat 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ayat 20 Bapak Ibu. Terakhir. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Iya. Jadi gembala ini gambaran apa? Orang miskin. Ini pekerjaan rendah di Israel pada masa itu. Yang kedua, orang yang kurang terdidik. Tapi ini pun diundang Allah secara khusus dengan mengutus malaikat mengundang para gembala. Amin Bapak Ibu. Iya. Dan para gembala ini mereka tidak datang menunda-nunda. Padahal mereka sedang bekerja menjaga kawanan ternaknya. Benar Bapak Ibu? Ya, jadi di tengah kesibukan para gembala menjaga kawanan ternaknya, mereka cepat-cepat mencari Yesus. Dan ini juga menjadi gambaran bagi kita Bapak Ibu. Seringkali di akhir tahun juga kita sibuk. Closing biasanya, closing akhir tahun. Untuk masuk tahun baru. Benar Bapak Ibu? Sibuk. Dan karena sibuknya seringkali kita tidak punya waktu bagi Tuhan. Tapi hari ini kita belajar sebagaimana para gembala. Walaupun mereka sedang sibuk. Tapi mereka segera cepat-cepat mencari Tuhan. Lihat itu? Lihat? Tuh luar biasa ya. Jadi kita bisa belajar dari tiga ini. Malaikat, orang majus, dan para gembala. Saudara pasti bisa melakukan cara yang tepat, cara yang benar. Bagaimana menyambut Natal. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi para gembala itu tidak membawa persembahan. Benar Bapak Ibu? Ya boro-boro Pak, itu kan pekerjaan ya rendah orang miskin. Tapi lihat, mereka tidak membawa persembahan. Tapi Alkitab mencatat kehadiran mereka. Artinya Allah menganggap penting kehadiran mereka. Bagi kita juga hari ini, apapun kondisi saudara, apapun kekurangan saudara, selalu punya waktu untuk Tuhan. Maka saudara juga ada tercatat di hatinya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuh, luar biasa kan Bapak Ibu ya? Iya, luar biasa. Iya, haleluya. Ya, jadi tadi ayat 20 yuk. Coba baca lagi. 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi para gembala itu kembali dengan memuji dan memuliakan Allah. Tapi nggak tahu gimana, banyak orang Kristen merayakan Natal kembali dengan teler, mabok. Kenapa? Perayaan Natalnya penuh dengan miras dan narkoba. Lihat itu. Jadi ini pelajaran bagi kita. Mari, hendaklah setelah kita pulang perayaan Natal bukan dalam kondisi mabok atau teler. Tapi dalam kondisi memuji dan memuliakan Allah. Amin Bapak Ibu. Top. Haleluya Bapak Ibu. Iya. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Menarik. Jadi tadi kita sudah melihat cara menyambut Natal yang benar dengan meniru malaikat menyambut Natal. Yang kedua, orang majus menyambut Natal. Yang ketiga,
para gembala menyambut Natal. Cakep ya. Jadi saudara jadi tahu bagaimana cara menyambut Natal yang benar. Sesuai dengan Alkitab. Amin. Tuh. Lalu ada cara menyambut Natal yang salah. Iya. Cara menyambut Natal yang salah apa? Kalau kita lihat tadi cara orang Majus menyambut Natal, mereka dengan berlimpah mempersembahkan harta miliknya. Tidak dengan irit-irit. Tapi banyak sekarang gereja merayakan Natal secara sederhana. Itu tidak sesuai Alkitab. Tidak ada dikatakan tadi malaikat, orang Majus, para gembala menyambut Natal secara sederhana. Walaupun para gembala tidak membawa persembahan, tapi mereka merayakan Natal secara luar biasa dengan kehadiran mereka berbondong-bondong. Amin Bapak Ibu. Ya, makanya orang Kristen tidak boleh menyambut Natal secara sederhana. Iya Bapak Ibu, kenapa? Tidak ada dicontohkan Alkitab. Amin Bapak Ibu. Iya, kita berdasarkan Alkitab. Bukan apa kata pendeta, bukan apa kata sinode, bukan apa kata gereja. Tidak. Kalau saudara berdasarkan semua itu, saudara akan bingung. Pendeta A berkata nih, pendeta B berkata ini, pendeta C, gereja juga demikian. Saudara bingung, yang mana yang benar Pak? Itu kan bingung kan? Iya, tapi kalau berdasarkan Alkitab, Alkitab itu satu. Tidak akan pernah mengajarkan saudara bimbang. Amin. Tuh, luar biasa ya. Jadi merayakan Natal bukan sederhana. Oke, walaupun Yesus dilahirkan secara sederhana. Orang Majus menyambut Natal dengan mempersembahkan banyak harta. Maka orang Kristen juga boleh merayakan Natal secara besar-besaran. Kalau mereka mampu, baik di stadion atau di hotel. Terserah. Bukan harus di desa-desa terpencil atau di gereja di desa-desa. Oke, ya. Natal walaupun mahal itu bukan pemborosan karena untuk memuliakan Allah. Oke. Natal jangan menjual tiket dan undangan. Ya kan? Ya, kalau tiket undangan artinya apa? Natal itu jadi tontonan. Padahal Natal bukan tontonan, tapi tuntunan. Oke Bapak Ibu. Iya kan? Jadi gak ada itu. Natal pakai tiket, pakai undangan. Enggak ada ya Bapak Ibu ya. Ya, kita berdasarkan Alkitab, bukan apa kata saya. Oke, lanjut. Natal jangan berpusat pada manusia dengan sandiwara sebagai pertunjukan. Ya Bapak Ibu, kan banyak kan gereja-gereja ngadakan framen, drama segala macam. Kadang-kadang kita kepleset. Karena kita sibuk mempersiapkan drama, sandiwara segala macam. Ya, lalu apa dia katakan kepada orang yang nonton? Bagus enggak tadi penampilan saya? Bagus enggak? Keren enggak? Jadi berfokus kepada dirinya, bukan lagi kepada Tuhan. Seperti itu? Iya kan? Pasti ketika orang drama, pasti dia akan nanya, bagaimana pendapat kamu penampilan saya? Loh, ini Natal kok jadi penampilan dia, bukan penampilan Tuhan. Tuh kan? Iya kan Bapak Ibu ya? Iya. Iya kan? Jadi oh iya juga ya. Jadi kadang-kadang meleset gitu Bapak Ibu. Nggak tepat sasaran menyambut Natalnya. Iya kan? Iya. Oke Bapak Ibu. Nah kalau seandainya orang Kristen merayakan Natal dengan pesta-pesta segala macam. Tidak lagi ada ibadah. Itu adalah kejadian ironis. Itu seringkali saya perbandingkan ilustrasi seperti ini. Misalkan ada teman kantor saudara akan merayakan ulang tahun saudara. Oke, tapi mereka akan merayakan ulang tahun saudara, tapi saudara sendiri tidak diundang. Aneh gak Bapak? Lah iya dong. Ini merayakan ulang tahun saudara, tapi saudara sendiri tidak diundang di pesta itu. Ini aneh. Tapi banyak kali orang Kristen aneh. Merayakan ulang tahun Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesusnya sendiri tidak diundang. Aneh kan? Itulah keajaibnya. Ya kan? Iya. Jadi seringkali Natal hanya berfokus pesta-pesta. Bukan kehadiran Yesus yang diutamakan. Aneh kan? Keanehan ini banyak dilakukan gereja dan orang Kristen. Lucu ya. Lucu ya. Oh iya juga ya Pak ya. Aneh gitu ya. Berapa ya? Iya. Merayakan ulang tahun saudara. Tapi saudara sendiri tidak diundang. Itu sama dengan juga merayakan Natal. Tapi Tuhan Yesus sendiri tidak diundang. Aneh bin ajaib. Ya kan? Jadi logika saudara jalan gitu Bapak Ibu ya. Saya mau ngajak kita itu berpikir secara logis. Masuk akal, oh iya benar juga sih Pak.
Iya, seringkali gereja itu hanya pesta-pesta aja. Tapi Tuhan Yesusnya nggak ada disebut. Nggak ada. Ya kan Bapak Ibu ya, mari jangan jadi orang aneh. Ya memang Bapak Ibu ya. Oke. Oke, iya. Dan ada lagi kesalahan berikutnya yang sering dilakukan oleh orang Kristen. Seringkali banyak gereja merayakan Natal dengan membuat kandang, palungan. Benar Bapak Ibu ya? Sering enggak saudara lihat? Perayaan Natal ada kandangnya, ada domba-dombanya, ada patung-patungnya. Benar kan Bapak Ibu ya? Sering kan? Nah inilah salah satu tindakan yang salah. Kenapa pasalannya? Ini saya jelaskan. Ketika saudara ulang tahun, biasanya apa yang dilakukan oleh saudara dan teman-teman? Nyalami saudara, selamat ya. Panjang umur Pak, sehat, sukses selalu. Benar enggak Bapak Ibu? Benar enggak? Pernah enggak saudara pada saat perayaan ulang tahun saudara, saudara bawa foto bayi saudara. Nih foto bayi saya waktu lahir. Saudara bawa foto rumah sakit saudara. Nih rumah sakit saya dilahirkan. Saudara bawa dokter di bidan yang membantu persalinan saudara. Ada enggak saudara melakukan demikian? Hah? Membawa gambar rumah sakit, membawa foto saudara masih bayi telanjang, membawa foto dokter-dokter, membawa foto bidan-bidan. Enggak ada kan? Kenapa orang Kristen melakukannya kepada Tuhan Yesus? Dibawa kandangnya, dibawa dombanya, dibawa segala macam. Aneh kan? Aneh kan? Tuh berpikirnya logis. Jadi kalau saudara sendiri di saat ulang tahun tidak melakukan hal yang aneh ini, kenapa saudara melakukan kepada Tuhan Yesus? Aneh kan? Makanya bin ajaib jadinya. Amin. Amin. Nah itu jadi salah satu ada beberapa contoh kesalahan ya. Maka dari itulah mari jangan kita melakukan hal yang salah. Tapi hari ini saudara, saya tunjukkan kebenaran yang hakiki yang sesuai dengan Alkitab. Mungkin saat ini iman saudara tergoncang dengan kebenaran baru nih. Tapi inilah kebenaran yang sebenar-benarnya sesuai dengan Alkitab. Bukan kata saya, bukan kata pendeta, bukan kata gereja. Tapi ini sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Amin Bapak Ibu. Kebenaran orang Kristen bukan apa kata pendeta, tapi kebenaran orang Kristen apa kata Alkitab. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, saya simpulkan khotbah saya. Natal adalah bukti kasih dan karya Allah. Amin. Karena Allah lah yang mempersiapkan Natal. Mengutus malaikat yang menjumpai Maria dan menubuatkan Maria akan mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus. Amin. Jadi ini karya Allah ya. Dan inilah menjadi bukti kekristenan itu bukan agama. Tapi kekristenan adalah karena Allah yang bekerja. Bukan manusia yang bekerja. Amin. Satu. Yang kedua. Banyak orang Kristen merayakan Natal secara sederhana. Apa alasan mereka? Karena mereka membandingkan Maria yang melahirkan Tuhan Yesus di kandang domba yang sederhana. Saya ingin katakan kepada kita, saya ajak berpikir, saudara tidak melahirkan Yesus di saat Natal. Apalagi saudara laki-laki. Amin Bapak Ibu. Saudara, kita semua bukan melahirkan Yesus, tapi kita menyambut Yesus. Kalau menyambut Yesus, tirulah malaikat, tirulah orang Majus, tirulah para gembala. Bukan meniru cara Maria melahirkan Yesus secara sederhana. Karena kita di saat Natal bukan melahirkan Yesus, tapi menyambut perayaan kelahiran Yesus. Amin Bapak Ibu. Jadi berpikir saudara logis. Amin. Pinter jadinya. Oke Bapak Ibu ya. Oke. Jadi jangan sederhana ya. Jangan membanding-bandingkan Maria. Maria melahirkan Yesus itu sederhana di kandang domba. Maka kita juga harus merayakan Natal secara sederhana. Saudara bukan melahirkan Yesus. Saudara menyambut kelahiran Yesus. Maka berbeda. Tirulah cara malaikat, orang Majus dan para gembala. Amin Bapak Ibu. Tuh mantap. Jadi Tuhan Yesus lahir di kandang domba di Betlehem itu adalah rancangan Allah. Amin Bapak Ibu. Kemarin saat ada pendalam Alkitab saya bertanya kepada jemaat. Kenapa Yesus dilahirkan di Betlehem? Kenapa bukan di Nazaret? Kenapa bukan di Yerusalem? Kenapa bukan di Betani? Jawabannya saudara tahu apa? Karena Yesus dilahirkan di Betlehem. Karena Betlehem artinya rumah roti. Bet artinya rumah, Lehem
artinya roti atau daging. Jadi digabung Bethlehem artinya rumah roti. Kenapa Yesus dilahirkan di rumah roti? Karena Yesus kelak akan menjadi roti hidup. Yohanes 6 ayat 53. Amin Bapak Ibu. Oke. Yang kedua, kenapa Yesus lahirnya di kandang domba? Kok tidak di kandang kuda? Saudara pernah bertanya enggak? Kritis. Saya mendorong kita orang Kristen yang pintar, orang Kristen yang kritis. Kenapa Yesus dilahirkan di kandang domba, bukan di kandang kuda? Karena Yesus kelak akan disebut anak domba Allah. Makanya lahirnya di kandang domba, bukan di kandang kuda. Kalau di kandang kuda nanti disebut Yesus anak kuda Allah. Saudara itu, jadi cerdas gitu orang Kristen. Oke Bapak Ibu ya. Iya, jadi program Tuhan itu wah cakep banget gitu. Oke Bapak Ibu ya, lahir di Bethlehem karena Yesus akan disebut roti hidup. Yesus lahir di kandang domba karena Yesus kelak akan menjadi anak domba. Lalu Yesus kenapa dibaringkan di palungan? Kok tidak digelar di lantai aja? Ini juga ada alasannya. Karena palungan itu adalah tempat makan domba. Kenapa Yesus dibaringkan di tempat makan domba? Karena Yesus kelak akan menjadi makanannya orang Kristen. Makanan kita domba-dombanya. Dan itulah pada saat kita perjamuan kudus. Kita makan tubuh Yesus. Kita minum darah Yesus. Makanya Yesus ditaruh di palungan tempat makan domba. Dan inilah gambaran kita domba-dombanya Allah kelak akan memakan Tuhan Yesus. Paham Bapak Ibu? Luar biasa ya. Jenius Allah ya. Menggambarkan kelahiran Yesus itu masuk logika semua. Enggak asal. Yesus tidak dilahirkan di Yerusalem. Yesus tidak dilahirkan di Nazaret. Yesus tidak dilahirkan di Betani. Tapi Yesus dilahirkan di Bethlehem. Karena Yesus kelak akan menjadi roti hidup. Yesus dilahirkan di kandang domba. Karena kelak Yesus akan disebut anak domba Allah. Bukan anak kuda Allah. Yesus dibaringkan di palungan. Karena Yesus kelak akan kita makan. Dan itulah saat perjamuan kudus. Luar biasa Bapak Ibu. Iman saudara goncang hari ini. Luar biasa ya. Amin Bapak Ibu ya. Jadi kita orang Kristen cerdas. Mungkin sekarang saudara lebih cerdas dari banyak pendeta. Benar. Coba saudara tanya aja mereka sekarang. Iya. Coba tanya aja. Tanya sederhana. Kenapa Tuhan Yesus lahir di Bethlehem? Bisa aja dia gak bisa jawab. Amin Bapak Ibu. Iya. Tes saja. Kalau gak percaya. Iya. Oke Bapak Ibu ya. Iya. Karena itulah bagi kita hari ini. Mari kita menyambut Natal hari ini. Kita mengerti banyak hal tentang makna Natal. Agar kita hari ini bukan sekedar merayakan Natal secara rutinitas tahunan. Tapi hari ini kita punya pemahaman yang dalam. Punya pemahaman yang luar biasa tentang makna Natal bagi hidup kita. Amin. Kita tundukkan kepala kita.